Mudah-mudahan rekamannya bermanfaat ya teman-teman. Baik, tadi ya bagaimana menghitung diskonto adalah jumlah diskonto 20 juta dibagi 60 bulan ya. Jumlah diskonto dibagi 60 bulan. Ya. 20 juta dibagi 60 berapa angkanya? Silakan dihitung. Lalu berapa hak atas diskonto oleh PT Buana Raya yang dibayar oleh PT Abadi Sentosa adalah 6 bulan kali tarif per bulan tadi. Paham ya teman-teman? Paham, Pak. Ya, Itu dikali 20% ya, Pak? Nah, itu yang dipungut oleh Abadi Sentosa nanti kali 20%. Coba deh ada yang menghitung berapa? Ya, 20 juta dibagi 60 berapa? Itu berarti tarif per bulan ya, diskonto per bulan. Dikalikan 6 bulan dari Juli sampai Desember. Berapa? 233. 233 ya. 1000. Nah, dikalikan 6 bulan. 2 juta, Pak. 2 juta kurang lebih ya. 2 juta. Nah, berarti yang dibayar oleh PT Abadi Sentosa kepada PT Buana Raya adalah 2 juta dipotong PPh 20%. Berapa? 20% kali 2 kan berarti 400.000. Berarti hak atas diskonto dari PT Buana Raya adalah 2 juta dikurangi 400. 1.600.000. Jurnalnya sekarang. Ya. Bisa ya buat jurnalnya. Debitnya biaya diskonto 2 juta, kreditnya hutang PPh pasal 4 ayat 2 Rp400.000, lalu kreditnya kas dan bank Rp1.600.000. Baik, bisa ya teman-teman. Kita lanjut. Ini banyak banget bahannya teman-teman. Aduh, saya juga sampai keder ini gimana ya. Tapi nggak apa-apa ya. Yang berikutnya adalah pengalihan penjualan ya. Pengalihan karena penjualan tanah dan atau bangunan ya. Tarifnya 5% kali NPOP dikurangi NPO-PTKP, itu saya tulisnya salah ya. Jadi NPOP dikurangi NPO-PTKP itu salah, TTKP ya. Atas perolehan objek karena waris ya. 5% atas pengalihan dari penjualan. 5% kali NPOP dikurangi NPO-PTKP itu ya, saya salah ya. Atas perolehan objek karena waris. Kenapa? Karena Tuan Rahmat meninggal ya, lalu diserahkan sebagai warisan kepada Yanti, kakak kandungnya. Baik. Ya. Tarifnya sudah ada di atas 3 ya, latihan 3. 5% atas penjualan dan 5% atas waris. Kurangi NPO-PTKP. Yang ting apa ya? Wedang ronde apa ya? Wedang ronde, Pak. Cocok habis hujan. Iya, Pak Diding ya. Oke, Tuan Sitepu menjual rumahnya di kawasan Baranang Siang, Bogor pada Tuan Rahmat. NJOP rumah tersebut sebesar 1,5 miliar. Dan harga transaksi yang disepakati adalah 2 miliar. Akta jual beli tanda tangani kedua pihak pada tanggal 20 Juli 2016. Aspek perpajakannya bagaimana? Berarti ada pengalihan tanah dan rumah dari Tuan Sitepu kepada Tuan Rahmat. Berapa harga jualnya? 2 miliar. Untuk pengalihan tanah bukan dari NJOP ya, ingat, tapi dari harga transaksi. Ya. Harga transaksi 2 miliar. Ya. Berapa potongan yang dilakukan oleh siapa? Ini saya nggak tahu nih, kalian tahu nggak PDRD-nya ini ya? Ya, saya khawatir kalian tidak tahu PDRD. Pajak daerah, retribusi daerah ini ya, bukan pajak pusat. Baik, saya mau tanya pemotongnya siapa? Ada yang tahu nggak? Pemungutnya siapa? Ada yang tahu tidak? Tuan Sitepu. Tuan Sitepu emang boleh dia mungut. Apa yang dipungut? Yang dipungut apa?
PPH pasal 4 ayat 2 atas pengalihan rumah dan tanah. Jual rumah pasti dengan tanahnya, nggak mungkin jual rumah doang ya. Siapa yang mungut? Ini kalau kalian DPRD-nya lulus harusnya tahu. Siapa yang mungut? Tuan Rahmat. Tuan Rahmat bukan? Itu kalau sewa menyewa. Tuan si Tepu. Oh, dari Yanti ya, Pak. Salah. Siapa yang mungut? Pemerintah. Ya siapa? Badan Keuangan apa ya? Bapenda ya, Pak? Ini PDRD-nya gimana ini? Pajak daerah, retribusi daerahnya. Siapa yang mungut? BNP, Badan Nasional Perumahan. Salah. Siapa yang mungut? Nur, tahu Nur? Pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang mungut. Yang ngumpulkan, yang nagih, yang wajib pajaknya siapa? Wajib pajaknya siapa? Yang memperoleh penghasilan siapa? Aduh. Nggak tahu ya. Saya jadi geli. Tuan Rahmat ya, Pak? Tuan Rahmat, Pak. Bukan. Tepu. Bah, si Tepu, WP-nya si Tepu. Masa dia mungut sendiri ya? Ya, WP-nya si Tepu. Yang mungutnya siapa? Ini PDRD-nya nggak begitu paham ini. Oke, saya jelaskan ya. Yang mengutnya siapa? Notaris, tahu notaris? Kan ada akte jual Oh, beli. iya tahu, Pak. Ya, yang mengut itu notaris untuk distorkan ke kas negara, kas daerah ya. Yang mengut notaris ya. Berapa dipungutnya? Wajib pajaknya si Tepu. 5% kali 2 miliar ya. Yang mungut siapa? Notaris, tapi bukan buat notarisnya, buat disetor ke kas daerah ya. Kas daerah. Maaf, kas negara. Ke kas negara karena ini PPH pasal 4 ayat 2 ya. Jadi ke kas negara. Ya. PPH pasal 4 ayat 2, 5% kayak 2 miliar berapa? 100 juta ya? 100 juta. Berarti ya uang yang diterima oleh si Tepu berapa? Dua mil. 1,4 M. Yang diterima oleh si Tepu 1,9, Neng. 1,9 miliar dikurangi dikurangi 100. 100 juta. Yang 100 juta diambil oleh notaris, tapi bukan buat notaris, buat diserahkan ke Buat kas distor ke negara. kas negara. Ya, melalui PPH pasal 4 ayat 2, ya. Yang dibayar oleh Rahmat tetap 2 miliar. Paham ya, teman-teman? Ini penting loh, ini kalian siapa tahu besok beli rumah atau tanah. Kalian ngitungnya begitu, ya. Wajib pajaknya adalah si Tepu, yang bayarnya adalah Tuan Rahmat, pemungutnya adalah notaris. Ya, 100 juta rupiah. Baik, sekarang pada tanggal 30 Desember 2020, ini tadi nggak jelas ya, 2016, 4 tahun dimiliki oleh Tuan Rahmat, rumah itu, ternyata dia meninggal misalnya, dan mewariskan tanahnya kepada Yanti, kakak kandungnya. Pada saat penyerahan hak ini tidak ada perubahan NJOP atas rumah tersebut. Kira-kira berapa BPHTB yang dipungut oleh siapa? Oleh notaris lagi.
Notaris mungut BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari Dan Yanti. bangunan. Ya, dari Yanti. Kenapa? Karena Yanti dapat warisan dari Warisan. Rahmat sebesar 1,5 miliar. 1,5 miliar. Ya, jika nilai pasarnya tidak diketahui ya, menggunakan angka 1,5 miliar. Jika nilai pasarnya Berarti dasarnya dari NJOP apa? bisa dari NJOP. Ya. Tapi dikurangi NPO PTKP. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Saya nggak tahu kalian dapat atau tidak ini. Apakah dosennya menerangkan atau tidak. Ya. Enggak, Pak. Enggak lagi. Ya. Kalian jangan-jangan lupa ini. Ya. Kalian hitung. Berapa kalau seandainya kita pakai angka 1,5 miliar. Berarti NPO PTKP-nya misalnya 300 juta. NPO PTKP nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Kenapa? Karena saudari Yanti itu dia memperoleh tanah dan atau bangunan tapi tidak membeli. Tapi mendapatnya dari akte waris. Yang membuat akte waris adalah notaris juga. Jadi pada saat akte waris mau ditandatangani, maka saudara Yanti harus membayar dulu sebesar 5% kali NPOP dikurangi NPO PTKP. NPOP-nya kita anggap 1,5 miliar. NPO PTKP-nya 300 juta, berarti 1,2 miliar. Nah, 1,2 miliar kali 5%. Itu adalah BPHTB yang harus dibayar oleh Yanti kepada notaris untuk dibayarkan ke kas daerah. Karena ini pajak daerah ya, teman-teman. BPHTB itu pajak daerah. Ya. Berarti 5% kali 1,2 miliar berapa? 60 juta. 60 juta. 60 juta. Oke. Jadi 60 juta harus dibayarkan oleh Yanti kepada notaris untuk dibayarkan kepada kas daerah. Ya. Karena dia memperoleh durian runtuh ini ya. Warisan senilai 1,5 miliar. Ada pertanyaan teman-teman? Ya, saya nggak tahu, ini masih banyak. Berikutnya untuk slide 16. Rosid mempunyai tanah yang terletak di daerah Jurang Mangu dengan luas 500 meter persegi. Pada tahun 2015, tanah dibangun rumah kos sebanyak 25 kamar. Pada 20 Juli 2017, Rosid menerima penghasilan sewa dari mahasiswa STAN untuk 20 kamar kos sebesar 100 juta. Dan sebanyak 5 kamar disewakan kepada PT Superkarya untuk rumah kos karyawannya dengan nilai sewa setiap bulannya sebesar 2.200.000. Jelaskan aspek perpajakan atas transaksi di atas dan buat jurnalnya untuk PT Superkarya. Ini kayaknya kita harus kalau kalian ingin puas ini karena masih banyak slide ya sampai 48 slide hari ini tuh. Ini kita baru 16, baru sepertiga ya. Kalau kalian sebetulnya kalau kalian sudah paham di outputnya ini harusnya cepat tapi saya lihat kalian belum paham di outputnya dan di PDRD-nya. Ini PDRD ini ya. Tanah ya 500 meter dibuat 25 kamar. Berarti ada PPH atas persewaan rumah ya. Atas penyewaan. PPH-nya 10% ya. Bagaimana aspeknya ini saya jelaskan aja ya. Tuan Rosid akan menerima 100 juta ya dari sewa kamar ya. Dari 20 kamar kos ya 100 juta. Dia juga akan mengut PPH-nya biasanya besar 10%. Jadi 100 juta ditambah 10 juta, 110 juta. Itu dari yang menyewa 20 kamar. 110 juta dari. Sementara dari Superkarya, ya Superkarya akan mengut nanti dari Tuan Rosid. Mungutnya 2.200.000 kali 5 kali 12. Ya, 2.200.000 kali 5 kamar kali 12. Ya, akan dipungut 10% oleh PT Superkarya. Kas yang diterima oleh Rosid adalah tadi 2,2 dikali 5 dikali 12 dikurangi 10%. Paham ya teman-teman?
Kita terus? Atau ini kita lewati? Koperasi gampang ya? Koperasi tinggal dikalikan 10% dari penghasilan bruto karena bunga yang diperoleh oleh anggota koperasi lebih dari 240.000. Berikutnya, Toyo Allies Limited adalah perusahaan Singapura yang memproduksi pintu hidrolik, mempunyai rekening tabungan pada Citibank, bank asing cabang Jakarta, dengan saldo rata-rata 20 miliar. Pada 30 November 2016, jumlah bunga yang dibayarkan oleh Citibank kepada Toyo Allies Limited adalah 80 juta rupiah. Bagaimana aspek perpajakan atas transaksi di atas? Berarti Citibank Jakarta akan motong 20% kali 80 juta. Ya, 16 juta rupiah. Ya, jurnal yang harus dibuat oleh Citibank adalah debitnya biaya bunga 80 juta rupiah. Ya. Utang PPh pasal 4 ayat 2 16 juta rupiah. Kas atau bank adalah 64 juta rupiah. Itu untuk Citibank. Lalu untuk pajak hadiah ini sekaligus ya. Diserahkan 100 nasabah A 10 juta kali 100, berarti 100 nasabah kali 10 juta, berarti 1 miliar ya. Bunga yang dibayarkan di 28 Desember 2016 ya. Berarti potongan PPh-nya adalah 25% kali 1 miliar atau 250 juta. Jurnal yang harus dibuat oleh PT Citibank adalah debitnya. Biaya hadiah undian adalah 1 miliar rupiah. Utang PPh pasal 4 ayat 2 adalah 250 juta rupiah, kas atas banknya 750 juta rupiah. Ada pertanyaan mengenai latihan 6? Ada pertanyaan? Kita lihat ke Nah, ini masih ke obligasi lagi. Tadi ya. Ini bagaimana kalau dijual obligasinya? Ini saya nggak tahu pengetahuan kalian tentang akuntansinya ini. Ya. Ini melanjutkan soal yang tadi sebetulnya. Bagaimana kalau obligasi itu dijual kepada PT Sekarwangi? Nah, ini ya. Oke. Tidak perlu dibahas ya. Mungkin kalian agak susah. Sekarang ke PPh pasal 26. Akuntingnya kalau saya jelaskan panjang ini ya. Baik, apa itu PPh pasal 26? PPh pasal 26 adalah pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri. Saya mau tahu, apa itu subjek pajak luar negeri? Frida, Nur, Farida, Nur, Susan, Diding. Subjek pajak luar negeri apa? Yang berpenghasilan di luar negeri bukan, Pak? Itu PPh pasal 24 atau Orang pribadi yang tinggal di luar negeri bukan Pak? orang pribadi yang tinggal di luar negeri atau tinggal di Indonesia kurang dari time test. Time testnya berapa? 183 hari. 183 hari. Nah, jadi orang luar negeri atau orang asing yang tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari disebutnya subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri. Kenapa itu kita urus? Karena dia punya penghasilan di Indonesia. Contohnya siapa? Tahu bos Facebook? Si Mark ya. Mark Zuckerberg ya, dia pemilik Facebook. Di Indonesia paling hanya harian ya, 5 hari di Indonesia. Tapi 5 hari juga ketemu Jokowi. Kalau kalian Pak Diding mau ketemu Jokowi diusir satpam. Tapi kalau si Mark mau ke Indonesia, jauh-jauh hari Jokowi sudah menyiapkan karpet merah. Kenapa? Karena si Mark adalah orang kaya yang punya penghasilan triliunan dari Indonesia, termasuk dari kalian. Kalian menggunakan WA, menggunakan Google, menggunakan itu kan sebagian uangnya masuk ke si Mark. Ya. Jadi kalian secara tidak langsung adalah penyumbang bagi si Mark.
Ya, dia akan punya penghasilan dari Indonesia. Nah, atas penghasilan ini akan ada perhitungan-perhitungan yang kita sebut dengan PPh pasal 26, ya. Jadi akan dipotong pajak penghasilan, ya. Tarifnya saya jelaskan dulu. Tarifnya sebetulnya sepadan 20%. Dari apapun, dari bunga, dividen, royalti, semuanya 20% tarifnya. Ya. Baik, konsep dasarnya ini saya jelaskan kulitnya aja dulu, ya. Konsep dasarnya ya adalah pemotong PPh pasal 26 adalah pemberi kerja, bisa orang pribadi, bisa badan, pusat, cabang, perwakilan, atau unit. Bendaharawan, memegang kas pemerintah. Dana pensiun, penyelenggara jam sostek, atau badan lain yang membayar uang pensiun dan THT atau JHT. Lalu penyelenggara kegiatan atau event organizer. Ya. Sekarang kita lihat objeknya, tarifnya sama 20% ya. Dividen 20% bersifat final dari jumlah penghasilan bruto. Bunga juga 20%, royalti, sewa ya 20%. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan juga 20%. Hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun itu 20%. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya 20%. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia 20%. Premi asuransi dan premi reasuransi 20%. Penghasilan kena pajak sudah dikurangi pajak. PPh dari suatu booth di Indonesia juga 20% dari PKP. Ini kaitan dengan PPh badan atas booth, ya. Bentuk usaha tetap. Saat terhutang adalah pada saat penghasilan dibayarkan atau terhutang, yang mana terjadi lebih dulu. Saat penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Jadi kalau transaksinya di bulan Desember, maka harus dibayar tanggal 10 Januari. Ya, dan begitu seterusnya. Saat pelaporan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jadi kalau masa pajaknya Januari, maka harus dibayar harus dilaporkan di 20 Februari. Ini untuk PPh pasal 26 ya. Baik, tarifnya ya ada 20% kali penghasilan bruto, ada bunga, dividen, imbalan jasa, sewa, hadiah, penghargaan, pensiun dan seterusnya. Ya, termasuk laba booth. Sementara 20% dari penghasilan neto adalah penjualan harta di Indonesia, kecuali kalau objeknya pasal 4 ayat 2 tadi sudah kita bahas ya. Dasarnya KMK 434 dan PMK 82. Berikutnya 20% dari penghasilan neto adalah premi asuransi. Itu tarifnya. Nah, ini rinciannya, ini kalian baca aja satu-satu. Semua tarifnya 20%. Ya. Cuma ada yang dari penghasilan bruto, ada yang dari neto, bersifat final. Ya. Semuanya bersifat final. Nah, untuk penjualan saham perusahaan di Indonesia yang dialihkan oleh pemegang sahamnya di luar negeri itu 5% tarif. Jadi misalnya ya ada perusahaan di luar negeri punya saham ya di perusahaan yang ada di Indonesia, lalu dijual oleh dia. Maka tarifnya 5% dari harga jual, bersifat final. Premi reasuransi ada yang 10% ya. Lalu ada pembayaran untuk reasuransi untuk perusahaannya yang di luar negeri itu 2%, ya. Lalu ada yang 1% dari premi yang dibayar bersifat final, ya, baik melalui langsung atau pialang, ya, melalui broker. Nah ini penghasilan booth kecuali yang ditanamkan kembali. Penghasilan booth itu 20%, ya. Kalau yang ditanamkan kembali, maka tidak akan dipungut PPh. Ya. Khusus untuk penjual aset dan sebagainya, WP badan, ya itu diatur dalam PMK 82 2009, 20% dan 5% tarifnya ya dari harga jual. Nah ini saya harus jelaskan kenapa? Karena penghasilan booth maupun subjek pajak luar negeri di Indonesia itu ada kaitannya dengan tax treaty ya. Di dalam pajak internasional saya harap kalian sudah dapat bahwa jika kita mempunyai traktat antara satu negara Indonesia misalnya dengan Singapura mengenai penghasilan-penghasilan dari subjek pajak luar negeri yang ada di Indonesia, maka bisa dilakukan pengurangan jika memperoleh atau mempunyai SKD. Ada yang tahu SKD itu apa? SKD. Surat keterangan domisili ya. Lalu ada COR, Certificate of Residence. Sama dengan SKD sebetulnya ya. Cuma ini bahasa asing aja. Atau Certificate of Domisili. Ya.
Nah, kalau ada SKD, maka jika terdapat traktat antara Indonesia dengan negara lain, bisa dilakukan pengurangan tarifnya, bisa juga pembebasan jika memang negara yang bersangkutan yang melakukan traktat dengan Indonesia itu juga membebaskan atas penghasilan orang Indonesia dari negara tersebut. Paham tidak nih? Ini kaitannya dengan treaty, tax treaty, ya, ada upaya dari negara-negara di dunia untuk menghilangkan double taxation atau pemajakan berganda, ya. Di Indonesia dipungut pajak, di negara lainnya juga dipungut pajak, kan double-double. Untuk menghindari itu, maka ada traktat antara Indonesia dengan negara-negara yang melakukan traktat. Tapi ada juga yang tidak melakukan traktat. Kalau tidak melakukan traktat, tarifnya 20% langsung dipotong. Apapun dari bunga, dividen, ya, royalti dan sebagainya, termasuk menjual aset dan menjual sahamnya di Indonesia. Ya, ini traktatnya seperti itu, ya. Jadi kalau menggunakan UN model, unilateral model, maka ya PPA pasal 24, ya, PPA luar negeri. Ini kaitannya dengan pendapatan subjek pajak dalam negeri dari penghasilannya di luar negeri. Ya, PPA pasal 24 minggu lalu sudah saya jelaskan. Sementara azas worldwide income, ya, bilateral, itu berarti ada traktat ya antara negara kita dengan negara lain. Ya, ada bentuk P3B. P3B itu penghindaran pajak berganda. Ya, berisi peraturan hak pemajakan. Ada hak pemajakan penuh, dasarnya ada undang-undang domestik. Lalu hak pemajakan terbatas kalau ada pengurangan jika ada SKD. Lalu ada pelepasan hak pemajakan, jadi tidak dipajaki, pembebasan dasarnya ada SKD. Ya, berarti dianggap sebagai WPDN atau subjek pajak dalam negeri. Lalu apa itu BUT? Ya, BUT definisinya adalah WP luar negeri yang berbisnis di Indonesia dan dianggap WP badan, tapi tetap sebagai WPLN. Bukan WPNN, walaupun ia memiliki NPWP dan PKP. Pasal 2 ayat 5 UU PPH menjelaskan ada beberapa bentuk permanent establishment. Huruf A sampai L, A sampai L otomatis jadi PE. Ya, kita lihat apa saja ya bentuk-bentuk BUT dalam UU PPH. Pasal 2 ayat 5 UPH menjelaskan ada beberapa bentuk permanent establishment. Huruf A sampai P adalah segala bentuk usaha PE, baik cabang ataupun apapun di Indonesia, termasuk agen, pegawai yang tidak bebas, dan peralatan elektronik untuk transaksi. WPLN tersebut sudah menjadi BUT sejak hari pertama ia berdagang di Indonesia. Ia wajib NPWP dan PKP dan menyelenggarakan pembukuan. Ya, bisa juga WP luar negeri tersebut melakukan jasa konstruksi, jasa instalasi dan perakitan, jasa teknik atau manajemen, dan JKPLN lainnya. Ini jasa kena pajak luar negeri lainnya. Baik. Kita lihat ini ya. Ini pasal 2 ayat 5 UU PPH, Undang-Undang Nomor 7 tahun 84, Junto Undang-Undang 36 2008. Ada A sampai P. Kenapa disebut BUT di Indonesia dasarnya ini? A sampai P ya, tempat kedudukan, dan P komputer, agen elektronik, peralatan otomatis, dan seterusnya. Ya, ini A sampai P. Berikutnya, BUT akan timbul karena adanya tempat tetap, fixed place, adanya aktivitas pemberian jasa. Nah, ini model P3B di Indonesia. Pemberian jasa termasuk jasa konsultan oleh suatu perusahaan melalui karyawannya atau orang lain yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk tujuan tersebut akan menimbulkan bentuk usaha tetap jika kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung untuk proyek yang sama atau berhubungan di dalam negeri melebihi jangka waktu tertentu atau 183 hari dalam 12 bulan. Jadi akan muncul BUT ya jika lebih dari 183 hari. Ya, walaupun hanya karyawan atau orang yang ditunjuk. Nah, ini kaitannya dengan tax treaty. Ya, penghasilan WP luar negeri ada dua bentuk. Yang pertama, penghasilan yang sifatnya pasif. Pasif itu dia tidak bekerja di Indonesia, mungkin seperti di Mark tadi ya. Ya, dia akan memperoleh penghasilan tapi dia tetap di luar negeri, tidak di Indonesia. Ya, di sini gambarnya, ini saya jelaskan secara ini saja ya. Jadi kalau ada tax treaty, ya, jika
tidak ada tax treaty, maka tarifnya 20%. Untuk passive income atau penghasilan yang pasif. Tapi jika ada tax treaty, yes, maka cek dulu SKD, surat keterangan domisilinya. Jika tidak punya SKD, maka PPh pasal 26, 20% tarifnya. Itu cara membacanya. Jika ada SKD, yes, berarti ada tax treaty. Tarif tax treaty. Ya. Jika no, ya tidak ada tax treaty lagi, itu PPh-nya 20%, PPh 26. Lalu jika ada beneficial owner atau BO, jika ada BO, maka tarif tax treaty. Tax treaty biasanya lebih rendah dari tarif PPh pasal 26. Antara 10 sampai 15% ya, teman-teman. Tergantung dari perjanjian antara negara kita dengan negara yang melakukan traktat dengan kita. Ya, untuk yang active income ya, service ya, atau jasa ya, atau mungkin juga pabrik ya, ini yang active income, maka jika ada tax treaty, jika no, atau time testnya tidak lebih dari 183 hari, maka kena PPh pasal 23. Jika di atas time test, yes, berarti PPh pasal 23. Paham ya? Kenanya di PPh 23, bukan di 26. Ya, kalau service, jasa. Jadi jasa itu bisa masuk di 23, bisa masuk di 26. Jika tidak ada time test atau kurang dari 183 hari, maka tarifnya tarif pasal 26. Jika ya lebih dari 183 hari, maka PPh pasal 23. Jadi kalian harus teliti ini ya. Saya tidak berharap kalian paham ya dengan penjelasan saya sekarang. Tapi paling tidak besok kalau kalian mengerjakan ini tahu, oh ini Pak Dadang ngomong begini nih kemarin. Siapa tahu ada yang bekerja di bidang ini ya. Bagaimana misalnya jasa dari pihak luar negeri dikerjakan di Indonesia, entah itu jasa teknik, entah itu jasa apapun ya. Maka jika ada time test di atas 183 hari pengerjaannya, maka dipotongnya PPh pasal 23. Jika tidak ada, maka menggunakan PPh pasal 26. Tarifnya beda ya, kalau 23 kan 15%, tapi kalau 26 adalah 20%. Jadi lebih mahal ya. Ini untuk yang active income. Ya. Lalu jika ada tax treaty, ada perjanjian dengan di mana orang tersebut berasal. Misalnya kita ada tax treaty dengan Amerika Serikat, maka si Mark, warga negara Amerika Serikat, akan diperhitungkan di sini. Ya. Jika ada SKD-nya, maka dia yes, itu time test dulu. Kalau lebih dari 183 hari bagaimana? Ya. Kalau no, ya, kalau no itu dicek lagi. Ya. Bisa jadi bukan objek, ya. Bisa juga karena tax treaty. Tetapi jika SKD-nya tidak ada, cek lagi time testnya. Jika kurang dari 183 hari, maka PPh pasal 26. Jika lebih dari 183 hari, maka PPh pasal 23. Ini kaitannya dengan active income. Ya. Untuk yang yes, SKD-nya ada, tadi tidak ada SKD. Kalau SKD-nya ada, ya time test juga dicek. Ya. Kalau tidak ada time testnya atau kurang dari 183 hari, maka akan dikenakan bukan objek kalau tidak ada ini. Kalau ada, ya menggunakan tarif tax treaty. Bisa lebih rendah, bisa 10%. Ya. Jika time testnya lebih dari 183 hari, maka PPh pasal 23. Mungkin kalian jelimet apa yang saya jelaskan, tapi mudah-mudahan ini jadi bekal kalian. Besok tinggal buka lagi aja filenya ya. Nah, ini kaitannya dengan penghasilan dari pekerjaan bebas. Pada umumnya dikenakan pajak di Indonesia. Saya mau tanya, ada nggak di perusahaan salah satu kalian yang mempekerjakan orang luar negeri? Ini ada ya. Bagaimana pajaknya ini? Ini kalau untuk ini, memiliki tempat tetap, pemberian jasa di Indonesia dilakukan melalui time test jasa dalam klausul independent personal service. Tergantung dari perjanjiannya ya nanti ya. Untuk dividen, ya, tarif dalam tax treaty umumnya lebih kecil dari tarif PPh pasal 26. Jadi kalau tarif PPh pasal 26 20%, tax treaty biasanya antara 10 sampai 15%. Ya, ini silakan dibaca. Untuk bunga yang diperoleh oleh subjek pajak luar negeri yang dari Indonesia.
Penghasilan dari semua jenis tagihan piutang termasuk bunga atas penjualan berdasarkan pembayaran cicilan. Dalam model United Nations, denda atas keterlambatan pembayaran tidak dianggap sebagai bunga. Jadi model UN beda dengan model yang Eropa ya. Tidak ada hubungan antara pemajakan atas bunga dengan time test. Jadi kalau interest tidak ada hubungan ya. Pokoknya 183 kurang perlakuannya sama ya, 183 lebih perlakuannya sama kalau untuk bunga. Untuk royalti ya, tidak ada hubungan antara time test dengan royalti, sama ya perhitungannya. Ya. Jadi pembayaran yang diterima sebagai imbalan atas penggunaan atau hak untuk menggunakan setiap hak cipta, kesastraan, kesenian dan seterusnya. Termasuk film sinematografi, paten, merek dagang ya. Sini ya. KFC atau waralaba ya, franchise dan sebagainya di sini, royalti. Berikutnya prinsip umum dalam tax treaty, hak pemajakan terbatas di negara sumber. Penerima tidak memberikan SKD dan atau bukan beneficial owner atau BO, tarif sebesar 20%, tadi sudah saya jelaskan. Royalti memiliki hubungan efektif dan dibebankan di booth tempat tetap. Sifatnya berubah menjadi business profit. Royalti dalam hubungan istimewa dihitung menggunakan transaksi wajar. Ya, ini saya kira bahan buat kalian. Untuk karyawan, ya, tidak dikenakan pajak di Indonesia dengan syarat tidak melebihi time test. Ya, dibayar oleh atau atas nama pemberi kerja yang bukan penduduk Indonesia. Tidak menjadi biaya booth atau tempat tetap di Indonesia. Tidak dibebankan di Indonesia. Untuk BO silakan dibaca ya. Syarat-syarat BO. Nah, ini saya ingin memberi latihan 1. Tugas ini dikerjakan oleh kelompok. Sifatnya sukarela. Ya. Jadi dengan tarif-tarif tadi kalian menghitung ada 2 lembar soalnya ya. Ada soal tugas untuk kelompok ya, maksimal 5 orang. Waktunya tinggal 1 menit kurang teman-teman ya. Silakan dibaca. Ini PT Antara Kemasindo ya. Adalah PMA di mana kepemilikan sahamnya hanya 20% dimiliki oleh orang Indonesia. Sisanya 80% dimiliki oleh Singapura,